Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah membawa kita di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Ketiga kalinya di sini saya akan memberikan sebuah, bisa dikatakan dengan kultum yang bertemakan keutamaan dari sedekah. Keutamaan sedekah. Jadi sedekah itu ada yang termasuk sedekah harta dan juga non harta. Nah, sedekah itu ada dua. Yang pertama ada sedekah wajib, yang kedua ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yang dimaksud itu adalah sedekah jariyah, terus salah. Hukum sedekah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sedekah wajib dan yang kedua itu sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib yang dimaksud itu seperti zakat, terus dan lain sebagainya. Yang kedua itu sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu bisa termasuk sedekah harta atau non harta. Nah, sedekah itu dari yang paling kecil itu ada, yaitu adalah dengan senyum seperti yang sudah diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah ibadah. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 keutamaan dari sedekah. Sedekah yang pertama itu keutamaannya adalah ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Keutamaan sedekah yang pertama yakni melimpahkan pahala yang akan digandakan oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pahala kepada mereka, bagi mereka pahala yang banyak. Bahkan dengan sedekah jariyah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia sudah mati. Contoh dari sedekah jariyah sendiri itu adalah seperti kita amal dalam sebuah masjid atau dalam sebuah majelis yang pastinya nanti akan terus mengalir kebaikannya sampai kita mati. Nah, ada juga perumpamaan yang telah Allah sebutkan dalam sebuah hadis, yaitu perumpamaan orang yang menempatkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian. Hal ini seperti yang sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya sedekahnya orang muslim dapat menambah umurnya dengan mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong dan kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Nah, keutamaan yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita akan dihapuskan dengan kebaikan kita, yaitu bersedekah. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Dan yang terakhir, mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena sedekah dijelaskan
Allah dalam ayat-ayat pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa panas. Dan untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah telah memberikan kabar baik pada umatnya mengenai amalan apa yang menjadikan naungan dari panasnya matahari. Nantinya saat di padang mahsyar setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan buruk. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, setiap orang yang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia, ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abu Hurairah tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue dan bawang merah itu seperti ini. Nah, sedekah itu oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari 5 keutamaan sedekah. Dari sini apa ada yang Ibu? Ada Paham saya. Sedekah. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian telah menyempatkan waktunya di majelis ini dengan mendengarkan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.